keluarga SIB Seremban, selamat pagi semua. Dan saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita tidak bertemu setiap minggu untuk beribadah, tetapi kita masih dapat beribadah melalui online. Dan seperti biasa kita bertemu lagi di minggu ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, saya membawa kita di dalam doa. Dan mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, Tuhan sebentar lagi kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Biar kiranya Tuhan apapun pujian kami Tuhan Yesus, biar kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan pujian yang kami naikkan semuanya berbau harum di hadapan-Mu Bapa di syurga. Dan kami mau bersyukur Tuhan di atas perlindungan, di atas berkat di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, yang Engkau telah curahkan di setiap pribadi kami, setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat SIB Seremban, dimanapun Anda pada hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku Diberi Kuasa.
Haleluya, puji Tuhan. Kita dapat bersama-sama sekali lagi memuji Tuhan, memulia Tuhan. Sesuai dengan lagu penyembahan kita sebentar tadi. Ubahkan hatiku seputih hatimu dan setulus salibmu. Saudaraku, saya percaya bahwa kerinduan setiap pribadi kita mau seperti Kristus. Dan Kristus memang menghendaki setiap pribadi kita menjadi seperti Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu, sebab Engkau adalah Tuhan yang luar biasa baik dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami masih lagi beribadah secara online, tapi kami sangat yakin bahwa kebenaran firman Tuhan akan mengambil tempat dalam kehidupan kami. Dan puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan akan mengangkatkan jiwa kami, roh kami makin bersemangat untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami tidak akan undur ke belakang, tetapi kami akan terus menyembah Engkau, memuji Engkau, mencintai Engkau, mengasihi Engkau, karena Engkau pertama mengasihi kami. Dan itu kebenaran firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Roh-Mu berbicara terus dalam kehidupan kami, supaya kami makin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kita akan belajar dengan suatu tema, yaitu mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa. Pertanyaan menjadi tema kita, yaitu mengapa orang Kristen lemah dan jatuh dalam dosa. Ini merupakan suatu pertanyaan yang perlu ada jawaban, dan kita akan melihat jawaban daripada pertanyaan ini. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku, ini merupakan ajaran Yesus kepada muridnya tentang hal kekhawatiran. Sehingga Yesus berkata di dalam ayat-ayat sebelumnya, mengatakan, jangan khawatir terhadap hidupmu. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai. Maksudnya, keperluan asas manusia adalah minuman, makanan, dan pakaian. Semua orang akan mencari, memerlukan keperluan ini setiap hari dalam kehidupan mereka. Dan termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk Anda dan saya. Tetapi Tuhan Yesus memberi suatu penekanan kepada muridnya, mengatakan, janganlah kamu khawatir terhadap apapun, tetapi harus mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, maka semuanya itu, apa yang dimaksudkan semua, adalah keperluan asas tadi, makanan, minuman, pakaian akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ini merupakan suatu perkara yang mungkin saudara bertanya, mengapa ayat ini dikaitkan dengan pertanyaan, dengan tema yang tadi, mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa? Disebabkan ada suatu isu yang Tuhan Yesus tekankan di situ, adalah soal kekhawatiran. Dan kita dapat melihat, bila firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, dalam perkataan mencari disebut maknanya berusaha, berhasrat, mengajarnya, sehingga mendapat, dengan sungguh-sungguh mencarinya. Saudaraku, ayat ini menjawab pertanyaan sebenar tadi, di mana firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam arti kata, Anda dan saya harus bertekun, berdoa. Itu cara kita mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Dan kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Itu merupakan cara kita untuk mencari kebenaran dan mencari kerajaan Allah. Saudaraku, selain itu, kita harus rajin bersekutu, beribadah bersama-sama dengan orang yang percaya. Itu juga cara untuk Anda menemukan kebenaran dan kerajaan Allah. Dan kita juga diminta supaya kita benar-benar bergiat
di dalam semua aktiviti berkaitan dengan kerohanian yang memberikan pertumbuhan kerohanianmu. Dan hal itu akan terjadi, dan Anda tidak akan menjadi lemah, Anda tidak akan jatuh dalam dosa bila Anda mencari kerajaan dan kebenaran Allah di dalam kehidupan setiap pribadi. Dengan itu kita akan melihat 4 perkara berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan tadi. Mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh di dalam dosa? Yang pertama, penyebab mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa adalah karena tidak berdoa. Yang pertama, mereka akan menjadi lemah. Anda akan menjadi lemah. Orang Kristen akan menjadi lemah dan boleh jatuh dalam dosa bila tidak berdoa. Kita melihat dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga 8. Di situ Yesus memberi suatu perumpamaan dengan menekankan pentingnya berdoa tanpa jemu-jemu. Kita mesti berdoa dengan tidak jemu-jemu, sehingga Yesus memberikan perumpamaan ini. Dan ayatnya demikian, berkata begini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu merupakan penekanan Yesus untuk menjelaskan suatu perumpamaan supaya mereka memahami, supaya mereka terus berdoa tanpa jemu-jemu. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka?" Ayat 8, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku, perumpamaan ini Yesus beri penekanan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia memberi suatu perumpamaan seorang janda yang berjumpa dengan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Seringkali perempuan ini berjumpa dengannya, bertemu dengannya, meminta pertolongan dengannya. Dan memang pada awalnya hakim yang tidak takut akan Tuhan ini, dia menolak untuk menolong. Tetapi akhirnya hakim ini berkata, "Biar saya menolongnya supaya dia jangan mengganggu saya lagi." Dan akhirnya saudaraku, ditolong janda tersebut. Dan Yesus memberi suatu penekanan dan penjelasan tentang makna daripada perumpamaan ini. Dia berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Sehingga Yesus berkata, dia mengaitkan perumpamaan itu kepada kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidakkah Allah akan memperhati dan mendengarkan setiap seruan siang dan malam orang yang berseru-seru kepadanya? Adakah dia akan melengah-lengahkan waktu? Dijawab oleh Yesus sendiri. Dia tidak akan melengahkan waktu, malah dia mendengar, dia membantu dan menolong. Tapi suatu perkara yang disebut di akhir pada ayat itu, ayat 8. Apabila anak manusia itu datang, apakah dia menemukan iman di bumi ini? Saudaraku, imanmu perlu. Saat engkau berdoa, saat engkau berseru kepada Tuhan, imanmu perlu ada. Keyakinan, kepercayaanmu kepada Tuhan harus ada. Anda berdoa siang malam, kata firman Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan berhenti, jangan merasa bosan untuk berdoa. Karena doa itu sangat penting dalam kehidupanmu. Jika Anda dan saya tidak berdoa, jika Anda dan saya berhenti berdoa karena masalah-masalah kehidupan yang sedang Anda alami, saudaraku, Anda akan makin menjadi orang Kristen yang
makin lemah di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rohanimu. Engkau akan menjadi lemah sebab tidak berdoa. Bahkan karena engkau berhenti berdoa, malah engkau akan jatuh di dalam dosa. Saudaraku, ada kekuatan di dalam doa kita. Bila kita berdoa, kita bertambah kuat, kita bertambah semangat, kita berapi-api untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Doa itu sangat penting. Saudaraku, mengapa perlu berdoa? Memang perlu berdoa. Jangan jemu-jemu dan jangan berhenti untuk berdoa. Berdoa terus siang dan malam. Tuhan akan mendengarkan engkau. Dia akan menjawab engkau. Dia akan melakukan perkaranya. Tetapi jika Anda dan saya tidak berdoa dan berhenti berdoa, merasa bosan dan tidak mau lagi meneruskan hidup doamu, maka Anda menjadi orang Kristen yang lemah secara rohani dan juga boleh jatuh di dalam pencobaan dan juga jatuh dalam dosa. Kita melihat Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, ini merupakan perkataan Yesus, nasihat Yesus, teguran Yesus, peringatan Yesus kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus waktu Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan Yesus meninggalkan mereka di suatu tempat dan dia pergi berdoa kepada Bapa Surgawi. Dan dia mengalami suatu keadaan yang sedang bergumul karena penangkapannya tidak lama lagi, saudaraku. Penderitaan yang dia alami akan terjadi. Dia berdoa berseru kepada Bapa Surgawi. Dan bila dia kembali, dia melihat muridnya sedang tidur nyenyak. Saudaraku, bayangkan muridnya yang diharap oleh Yesus untuk berdoa bersama dengan dia, mereka lalai, mereka tidak berdoa, dan mereka benar-benar dikuasai oleh kedagingan mereka sendiri, kedagingan hidup mereka, keinginan untuk tidur, keinginan untuk rehat, keinginan untuk terlena, dan juga keinginan untuk beristirahat. Dan mereka lupa pentingnya doa itu. Saudaraku, ada kekuatan di dalam doa. Ada kekuatan dalam doa. Itu sebabnya Yesus berkata, berwaspadalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Biarlah kiranya hidupmu dipenuhi dengan suatu semangat untuk terus berdoa. Karena Yesus memberi penekanan tentang kuasa doa. Bila Anda berdoa, Anda tidak akan menjadi lemah. Anda tidak akan jatuh dalam dosa, jatuh dalam kedagingan Anda. Tapi Anda terus bersemangat. Dan Yesus melakukannya. Dan Yesus pribadi contoh yang terus berdoa. Tetapi pertanyaan tadi yang saya sebut pada awal menjadi tema kita, mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa? Yang pertama, karena tidak berdoa. Saya sangat yakin Anda tidak akan berhenti berdoa. Saya sangat yakin Anda adalah pendoa yang sungguh-sungguh, pendoa syafaat, dan pendoa yang menggerakkan hati Allah, yang membuat Allah bekerja, membuat Allah bertindak untuk pribadimu, untuk keluargamu, untuk seluruh jemaat SIB Seraman, bahkan untuk seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Anda adalah pendoa. Pendoa yang dikehendaki oleh Tuhan. Anda jangan berhenti. Anda jangan pernah bosan. Berdoa terus. Anda akan menjadi kuat. Tetapi jika Anda berhenti berdoa, Anda akan menjadi orang Kristen yang lemah dan boleh jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus memberi penekanan tentang doa itu sangat penting. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka mengalami suatu situasi. Mereka menyangkal, terutama Petrus menyangkal Yesus sebab dia benar-benar tidak mempersiapkan dirinya dalam doa pribadi. Berdoa terus, Anda tidak akan menjadi lemah. Berdoa, jangan jemu-jemu, Anda tidak akan menjadi lemah. Tapi bila Anda berhenti untuk berdoa, Anda akan menjadi orang Kristen yang lemah dan akan jatuh dalam dosa. Yang kedua, mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa? Yang kedua adalah karena bujukan kesenangan dunia. Kita melihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 5 berkata, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Saudaraku, di dalam ayat ini memberi penekanan kepada orang kaya yang memperlakukan orang-orang yang bekerja di bawahannya sebagai orang upahan, sebagai buruh, di mana gaji mereka tidak dibayar. Mereka diperlakukan dengan
tidak adil, dan bila mereka diperlakukan demikian, maka pekerja-pekerja ini berteriak dan berseru kepada Allah, kata firman Tuhan, dan didengar teriakan mereka, didengar seruan mereka. Saudaraku, ini berbicara tentang suatu keadaan orang kaya di mana kemewahan dapat membuat orang melupakan Tuhan. Saudaraku, bujukan kesenangan dunia, yaitu kemewahan hidup, akan membuat ramai orang Kristen menjadi lupa akan Tuhan. Saudaraku, ayat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 5 tadi mengatakan, perkara yang demikian, orang kaya melakukan pekerja-pekerjanya, orang bawahannya dengan sesuka hati mereka. Mereka melakukan sesuatu perkara yang tidak adil bagi pekerja mereka. Saudaraku, kemewahan boleh membuat Anda melupakan Tuhan, boleh membuat orang Kristen melupakan Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi di mana mereka lupa akan Tuhan sebab mereka sudah memiliki kemewahan, kekayaan, di mana mereka sudah berjaya dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mencapai suatu level, satu tahap kehidupan yang boleh dibanggakan. Mereka sudah lupa akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini selalu terjadi. Itu membuat Anda sebagai orang Kristen, bila Anda dikuasai oleh suatu sikap ingin akan kesenangan dunia, bila Anda dikuasai oleh suatu sikap mau berserah dan menyerah diri Anda kepada hal-hal yang boleh menggoda hidupmu tentang kemewahan, Anda akan terperangkap untuk melupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Bukan salah kalau kita memiliki kemewahan, bukan salah, bukan dosa, karena Anda berjaya dalam kehidupan, memiliki semuanya, dan Anda tidak berdosa disebabkan memiliki kemewahan. Tetapi suatu perkara, bila Anda melupakan Tuhan, itu menjadi dosa. Itu menjadi suatu perkara yang boleh menjatuhkan engkau. Dan kita lihat dalam Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9, merupakan doa Salomo yang berkata demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, Salomo tahu akibat daripada kalau dia menjadi kaya, dia akan melupakan Tuhan. Kalau dia menjadi miskin, dia akan mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Tapi dia minta, saudaraku, supaya dia boleh hidup dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia, bahagian yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak menginginkan lebih banyak, bahkan dia tidak mengingin kekurangan, tetapi dia mau cukup-cukup dalam kehidupannya. Dan sehingga dia meminta hikmat dan bukan kekayaan. Akhirnya Tuhan memberikan dia kekayaan yang luar biasa. Saudaraku, Anda dan saya harus tahu kebijaksanaan Anda untuk hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai-bagai tawaran yang boleh membuat Anda terpucuk, membuat Anda tergoda, membuat Anda ingin memiliki hal-hal yang ditawar oleh dunia ini, yaitu kemewahan. Tetapi bila Anda membiarkan hati Anda dikuasai oleh keinginan untuk memiliki kemewahan, Anda mulai lupakan Tuhan. Hari ini bertobatlah. Hari ini kembalilah kepada Tuhan. Karena itu akan membuat Anda menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang lemah dan akan jatuh dalam dosa. Benar-benar Salomo berkata, biar aku memiliki apa yang patut aku miliki, bukan kekayaan dan bukan kemiskinan, supaya aku tidak akan menyangkal Tuhan dan melupakan Tuhan, dan juga supaya aku jangan mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Berarti bila Tuhan memberkati engkau, bila Tuhan memberikan sesuatu kepadamu, bila engkau berjaya dalam kehidupanmu, jangan pernah membiarkan kemewahan hidupmu itu akan melupakan Tuhan, membuat engkau lupakan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya engkau makin mengenal siapa Tuhan yang telah membuat engkau berjaya dalam kehidupanmu. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, hal yang ketiga, mengapa orang Kristen lemah dan jatuh dalam dosa,
Yang ketiga adalah cinta akan harta benda. Saudaraku, cinta akan harta benda itu membuat orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa. Mari kita melihat dalam Lukas pasal 12 ayat 15 yang berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Ayat ini memberi peringatan keras supaya jangan pernah membiarkan ketamakan menguasai hidup kita. Waspadalah terhadap ketamakan, kata firman Tuhan. Ini bercerita tentang seorang kaya yang dia bertanya kepada Yesus apa yang harus dia buat supaya dia boleh masuk dalam kerajaan surga, supaya dia boleh selamat. Yesus berkata, kasihilah sesamamu, kasihlah Allah. Dia kata, sudah melakukan semua hukum yang diperintahkan oleh Musa. Sehingga Yesus berkata, kalau demikian, untuk membuat Anda boleh masuk dalam kerajaan surga dan selamat, Anda jual harta bendamu dan berikan pada orang-orang miskin, dan Anda kembali dan ikut saya. Saudaraku, saat dia mendengar bahwa Yesus menyuruhnya menjual semua harta bendanya dan menolong orang miskin, dia benar-benar terikat di dalam harta benda, cinta akan harta benda, sehingga dia tidak mengikut apa yang Tuhan suruh kepadanya, sehingga dia tetap berada di dalam kehidupannya yang memang kaya, tetapi kekayaan itu menguasai hidupnya. Cinta akan harta benda itu menguasai hidupnya, sehingga dia tidak mampu dan tidak sanggup dan tidak berani dan tidak mau untuk menjual, bahkan untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Dia hanya mau memiliki harta benda untuk dirinya sendiri, dan hal ini membuat dia tidak layak untuk kerajaan surga. Saudaraku, hal ini merupakan perkara yang membuat orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa bila mereka mempunyai rasa cinta akan harta benda yang bersifat sementara. Mereka meletakkan harta benda itu menjadi pusat hidup mereka. Mereka meletakkan harta benda itu menjadi standar ukuran manusia untuk memandang mereka. Tapi firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap ketamakan. Yesus berkata, waspadalah terhadap ketamakan. Itu suatu peringatan, suatu ketegasan yang Yesus ajar, supaya jangan pernah ada dalam hatimu mencintai harta benda lebih daripada Tuhan. Seperti pemuda tadi, dia lebih mencintai harta bendanya, memegang erat harta bendanya, tidak mau melepaskan harta bendanya, kepemilikannya tidak mau dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Tetapi sayang baginya, dia tidak layak untuk mendapat kerajaan surga. Saudaraku, Anda akan menjadi lemah kalau Anda mempunyai hati yang masih melekat dengan harta benda. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya melarat. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya dalam suatu keadaan yang sangat miskin secara rohani. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 berkata demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudaraku, ayat ini menceritakan dunia telah membuat kemiskinan rohani bagi jutaan manusia. Dan di Laodikia, jemaat di Laodikia diperingatkan oleh Yesus sendiri bahwa mereka menganggap diri mereka tidak kekurangan apa-apa, memiliki segala-galanya. Tetapi Yesus berkata, malangnya kamu sebenarnya adalah orang-orang yang paling malang, paling melarat, bahkan buta dan telanjang secara rohani. Saudaraku, kita tidak boleh mengukur kerohanian kita dengan segala sesuatu yang kita miliki. Kita tidak boleh mengukur kerohanian kita, tingkat kerohanian kita dengan harta benda yang kita miliki. Tidak ada ukuran yang paling tepat yang boleh digunakan untuk mengukur kerohanianmu dengan harta benda. Tapi suatu perkara yang Anda dan saya perlu tahu, bahwa bila Anda memiliki harta benda dan cinta Anda kepada harta benda itu lebih daripada Tuhan Yesus, itu akan membuat Anda lemah dan jatuh dalam dosa. Dan pertanyaannya sekarang,
Apakah salah memiliki harta benda? Sekali lagi firman Tuhan tidak menjelaskan dan tidak menerangkan bahwa memiliki harta benda, kekayaan, Anda berdosa. Bukan. Tetapi firman Tuhan meminta bagi orang yang benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar mengikut jalan Tuhan, dia dapat mengumpulkan harta benda di muka bumi ini, dan juga dia tidak akan lupa untuk mengumpulkan harta bendanya di surga. Saudaraku, hidup di muka bumi ini sebagai pengikut Kristus, Anda tidak dilarang untuk memiliki harta benda di muka bumi ini. Tetapi Anda perlu ingat bahwa Anda memiliki harta benda. Kalau Anda memiliki harta benda karena Anda berusaha dan diberkati oleh Tuhan, hati Anda tidak terletak, tidak melekat kepada harta benda. Anda tahu kemana harus Anda memberi bagian yang memang milik Tuhan. Contoh perpuluhan. Bila Anda tahu bahwa Tuhan memberkati engkau, Anda harus memberi perpuluhan. Saudaraku, ada suatu kisah yang telah saya send di dalam grup pada hari Kamis yang lepas, tentang orang yang namanya Colgate. Tentang seorang yang memang dia adalah orang yang memulahkan Colgate ataupun company yang namanya Colgate. Dan nama Colgate yang sampai hari ini begitu populer. Dan bila Anda menggunakan Colgate, Anda ingat bahwa seorang pribadi yang berjaya sehingga company ini berkembang sampai hari ini disebabkan ibunya waktu dia masih muda, dan ibunya membekalkan dia dengan suatu ayat firman Tuhan di dalam Meleakhi pasal 3 ayat 10 tentang persembahkanlah persembahanmu, persepuluhanmu ke rumah perbenaran Allah, maka Allah akan memberkati engkau, membuka tingkap-tingkap surga, memberkati engkau. Dan pemuda ini, dia dilengkapi, dia dibekali oleh ibunya sebelum dia pergi ke New York, di kota besar, untuk mencari pekerjaan dan bekerja. Dan di situ dia mempraktikkan ayat ini. Setiap kali dia mendapat gaji yang pertama dia memberikan kepada Tuhan, gaji seterusnya dia memberikan kepada Tuhan, hasil seterusnya dan hasil seterusnya dia beri kepada Tuhan. Bukan saja 10%, 20%, 30%. Makin diberkati Tuhan, makin dia memberi lebih. Saudaraku, ini suatu kesaksian. Anda harus melihat video tersebut yang disend yang saya post pada hari Kamis yang lepas, di mana Anda akan tahu bagaimana seseorang yang hidupnya tidak terikat dan dikuasai oleh cinta akan harta benda, tetapi dia tahu meletakkan harta benda ini di mana. Dia tahu di mana harus dia menyalurkan berkat-berkat yang dimiliki itu kepada orang miskin, kepada missionary, kepada penginjil, kepada pelayanan Tuhan. Dan memang luar biasa orang ini. Saudaraku, Anda dan saya tidak perlu hidup sebagai orang Kristen yang hidup mencintai harta benda. Bila ini berlaku, Anda akan menjadi lemah, menjadi orang yang boleh jatuh di dalam dosa. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah yang difikirkan oleh orang yang berjaya, yang menubuhkan syarikat Colgate ini. Dia memikirkan perkara Tuhan. Dia melihat Tuhan itu sumber segala-galanya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngangat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini merupakan suatu perkara yang diperhatikan oleh orang ini, sehingga harta bendanya bukan saja dia memiliki di bumi ini, dan dia sudah melabur untuk mendapat harta di surga. Haleluya, saudaraku. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dengan itu, Anda memiliki harta benda, jangan pernah membiarkan harta benda itu mengikat Anda, membelenggu Anda, sehingga Anda tidak bebas, sehingga Anda tidak berani, sehingga Anda dikuasai oleh cinta akan harta benda dan tidak sanggup untuk berkorban untuk pelayanan-pelayanan Tuhan. Dan bila Anda tidak meletakkan Tuhan sebagai fokus hidupmu, sebagai sumber yang memberkati engkau, maka akan terjadi cinta akan uang itu, cinta akan harta benda itu menguasai hidupmu, dan itu akan membuat engkau menjadi lemah dan jatuh dalam dosa. Tetapi saya sangat yakin Anda, seluruh jemaat Tuhan, orang yang percaya, yang mengenal Tuhan Yesus, tidak akan terperangkap,
tidak akan dipengaruhi dan tidak akan menyerah kepada cinta akan harta benda ini. Tetapi saya sangat yakin Anda benar-benar mencintai Tuhan. Dan bila Anda benar-benar mencintai Tuhan, Anda sanggup memberi apa yang bahagian Tuhan. Tuhan pasti akan menolong Anda dan menjadikan Anda lebih kuat di dalam iman percaya. Amin. Dan perkara yang keempat, mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa? Yang keempat dan yang terakhir adalah karena haus akan penghormatan manusia. Anda akan menjadi lemah dan jatuh dalam dosa bila Anda mempunyai sikap haus, dahaga, mau mendapat penghormatan dari manusia. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 44 berkata demikian, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Saudaraku, ini merupakan kesaksian Yesus tentang dirinya, di mana orang Yahudi, orang Israel tidak mengakui Yesus. Mereka menolak Yesus waktu Yesus datang di muka bumi, menyampaikan kabar kerajaan Allah. Dan Yesus memberitahu kepada mereka, kalau ada orang yang datang di atas nama mereka sendiri, kamu pasti menerima. Tetapi saya datang di dalam nama Bapa, Anda tidak menerima saya. Saudaraku, Yesus tidak menerima penghormatan. Yesus tidak mau menerima penghormatan manusia. Cukup ada satu pribadi yang memberikan kesaksian tentang siapa dia, yaitu Allah Bapa Surgawi. Dalam bagian firman Tuhan ini, dia hanya tahu bahwa penghormatan daripada Allah Bapa Surgawi itulah yang paling penting. Saudaraku, kita dituntut untuk mencari hormat dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Jika Anda dan saya mencari hormat dari manusia, mencari nama, mencari pujian, mencari glamour dari manusia, dari orang di sekitar Anda tidak akan kemana. Anda akan jatuh dalam kekecewaan, perasaan, sebab tidak ada orang yang boleh memberi suatu kepuasan di dalam dirimu. Tetapi jika Anda meletakkan suatu penghormatan dari Allah sendiri, akan membuat Anda makin kuat di dalam iman percaya dan tidak akan mudah jatuh. Bila tidak ada pujian dari orang lain, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu risau, Anda tidak perlu gelisah, Anda tidak perlu malu. Karena hormat dari Allah, penghormatan Allah sendiri, pandangan Allah terhadap engkau adalah lebih penting daripada pandangan orang lain terhadap dirimu. Banyak orang berusaha untuk menjadi lebih hebat, lebih diakui, mau diakui di khalayak ramai. Tetapi apakah di hadapan Tuhan mereka diakui oleh Tuhan? Saudaraku, bagi Anda dan saya sebagai orang yang percaya, Anda dan saya harus berusaha untuk mencari hormat dari Allah, bukan dari manusia. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini merupakan peringatan supaya jangan menolak Allah. Allah sendiri harus mendapat hormat dan pujian dari saudara dan saya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan kita telah dengar. Mengapa dan alasan mengapa? Sebab mengapa orang Kristen menjadi lemah dan jatuh dalam dosa? Yang pertama, karena tidak berdoa. Yang kedua, karena dipujuk oleh kesenangan dunia ini. Yang ketiga, karena mencintai harta benda. Yang keempat, karena haus akan penghormatan. Saudaraku, keempat perkara ini kalau ada dalam kehidupanmu, bertobat hari ini. Kembali supaya engkau kembali berdoa, berseru kepada Tuhan, tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa terus, jangan pernah berhenti. Siang malam kata firman Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan. Karena ada kekuatan dalam doa. Anda akan menjadi orang Kristen yang kuat. Dan juga Anda boleh menolak segala rayuan, bujukan, kesenangan dunia ini. Anda tidak akan meletakkan harta benda sebagai suatu kemewahan, suatu perkara yang boleh membuat Anda lebih hebat, lebih dihormati oleh orang lain. Tetapi Anda harus melihat bahwa harta benda yang Tuhan berikan
kepada Anda adalah dipakai untuk memberkati orang-orang lain. Tuhan memberkati engkau dengan tujuan memberkati orang lain, memberkati misioneri, memberkati hamba Tuhan, memberkati orang miskin, memberkati orang yang memerlukan. Itulah tujuan Tuhan, sehingga Anda melabur dan mendapat harta dalam kerajaan surga dengan memberi apa yang patut kepada Allah, apa yang bagian Allah, dan Anda melakukannya, dan Anda pasti menjadi orang Kristen yang kuat. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, Anda tidak perlu mencari hormat dari manusia. Cukup Anda merasa puas bahwa Allah yang menilai engkau, dan hormat dari Allah itulah yang terpenting dalam kehidupanmu. Jadilah orang Kristen yang kuat dan tidak mudah jatuh dalam dosa. Dengan itu, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan membuat kita lebih bersemangat untuk menjadi orang Kristen yang kuat dan tidak akan jatuh dalam dosa. Karena kita berdoa, karena kita berpegang kepada sumber berkat itu, yaitu Yesus. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan yang menilai kita, dan Dia akan memberikan kita kekuatan waktu kita berseru dan meminta pertolongan daripada Dia. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami belajar dan dengar pada pagi hari ini memberitahu kami bahwa penyebab mengapa kami menjadi lemah sebagai orang Kristen dan juga jatuh dalam dosa karena kami berhenti daripada berdoa, karena kami berhenti membaca firman Tuhan, karena kami berhenti bersekutu dengan orang-orang percaya, karena kami berhenti untuk membaca buku-buku yang memberikan kami nilai-nilai rohani. Oh Bapa di surga, biarlah kiranya kami kembali kepadamu di dalam doa kami, dan siang malam kami berseru kepada Tuhan. Tuhan, juga kami tidak mau dikuasai oleh suatu sikap daging yang menguasai hidup kami, yaitu memegahkan diri atas kemewahan kami, atas harta benda kami. Tuhan, tolong kami supaya jangan harta benda itu mengikat kami, membelenggu kami, memperhambakan kami, tetapi biarlah kiranya harta benda itu dijadikan suatu alat untuk kami berkati orang lain, supaya kami tahu sumber yang sebenar yang telah memberkati kami adalah Tuhan Yesus. Dengan itu Bapa, supaya hati kami dan pikiran kami dan pandangan mata kami hanya tertuju kepada arah-Mu, kepada perkara yang di atas, supaya kami jangan membiarkan hidup ini dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh harta benda. Cinta akan harta benda dijauhkan daripada hidup kami. Kami harus mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Dan biarlah kiranya kami juga belajar untuk menerima penghormatan daripada Allah, bukan penghormatan daripada orang di sekitar kami. Dan biarlah kiranya kami berjalan dalam suatu kebenaran, nilai-nilai yang benar dalam kehidupan ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini akan dikuatkan dan terus bersemangat dan terus berusaha mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah kiranya kami benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kami dapat melangkah dengan kekuatan dan kemenangan setiap masa, dan tidak akan jatuh dalam dosa, tetapi kami bergerak dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita sama-sama diberkati lewat daripada pujian dan penyembahan. Begitu juga dengan firman Tuhan yang kita baru dengar sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi ini, saya ingin membawa kita di dalam buletin ataupun berita gereja kita. Yang pertama, untuk makluman kepada semua jemaat, ibadah kita masih dijalankan secara online sehingga pada tarikh yang akan diberitahu kemudian. Yang seterusnya, kepada jemaat yang memerlukan pelayanan doa, boleh berhubung dengan pastor gereja kita, yaitu Pastor Milkias. Yang ketiga ialah berkaitan dengan Komsel. Kepada jemaat yang kawasan ataupun tempat tinggalnya tidak ada di dalam senarai zon Komsel, boleh berhubung dengan ketua Komsel kita, yaitu Deacon Gabriel. Namun demikian, Komsel juga tidak akan dijalankan semasa PKPP berlangsung. Terusnya ialah persembahan dan persepuluhan kepada warga yang sudah transfer ataupun bank in persembahan dan persepuluhan Anda. Boleh berhubung dengan bendahari gereja, yaitu saya sendiri, bersama-sama dengan receipt bank in ataupun receipt transfer Anda.
Sekiranya ada di antara jemaat yang tidak tahu nomor account ataupun tidak pasti nomor account gereja, seperti yang tertera. Baiklah, begitu saja info gereja kita pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, mari saya pimpin kita di dalam doa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus di atas pimpinan-Mu sepanjang persiapan kami pada minggu ini, dan terima kasih Tuhan Yesus di atas pimpinan-Mu di setiap pribadi kami Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Yesus di atas berkat firman-Mu Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kami Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus itu akan menjadi akar di dalam kehidupan kami dan terus bertumbuh supaya kami menjadi kuat dan menjadi lebih kuat lagi Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah, itu tidak menghalang kami Tuhan Yesus untuk terus dekat kepada Engkau. Dan untuk sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekali lagi Tuhan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan penjagaan-Mu ke atas setiap kami Tuhan Yesus, tidak kira daripada anak yang kecil sehinggalah yang dewasa Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang kami, Engkau akan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sampai di sini saja ibadah online kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye.